Setelah Yan Tianxiu menyelesaikan rangkaian persiapan ini, dia merasa sedikit bangga. Memang, pengaturan dan rencana seperti itu bisa disebut mulus. Setidaknya untuk setan bayaran seperti mereka, ini adalah peningkatan dan terobosan yang langka. Sekarang adalah waktu ketika setan sangat gelisah. Pada saat ini, apa yang disebut kekuatan positif tidak penting. Satu-satunya hal yang penting adalah hidup. Dan Yan Tianxiu adalah kumpulan setan pertama dengan kesadaran seperti itu. Lingkungan di sini bisa dikatakan unik, dengan bayangan umat manusia, yang menciptakan sedikit inspirasi bagi setan-setan yang bingung ini. Lalu ada konfrontasi antara dua pasukan Feng Tianxing dan Song Yi, dan perang ini bisa pecah kapan saja. Di lingkungan, setiap Demon Raja mengalami penantian yang lama dan juga sedang mempersiapkannya. Nihmah Tianxiu mengetahui posisinya dengan sangat baik. Dia hanya mengambil uang untuk melakukan sesuatu. Dan tujuan sebenarnya dari mengambil uang adalah untuk meninggalkan tempat hantu ini secepat mungkin dan membawa para pelayannya bersamanya. Di bawah premis ini, tidak mengherankan jika Yan Tianxiu dapat mengatakan bahwa teman yang sudah mati tidak mati. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menemukan kesempatan untuk pergi. Saat cahaya redup di langit menyala, Yan Tianxiu langsung bangun. Langsung pergi ke kediaman Xiang Seliang. Keluar dari kamarnya, mengkomunikasikan informasi dengan iblis yang sedang menonton di luar, dan kemudian memasuki penginapan. Saya melihat Seliang menopang kepalanya dengan satu tangan, duduk di tepi meja anggur dan tidur siang. Kakak Seliang, kenapa kamu terlihat mengantuk? Apakah kamu pergi bersenang-senang tadi malam? Seliang terkejut, menggelengkan kepalanya dengan cepat, dan meminta Yan Tianxiu untuk duduk sebelum berbicara. Tidak, hanya saja aku sudah bertahun-tahun tidak meninggalkan kota kecil itu, dan aku tidak bisa beristirahat dengan tenang untuk sementara waktu. Setelah mengobrol sebentar, keduanya memulai perjalanan lagi. Hanya saja Seliang merasa sedikit gelisah di hatinya. Tadi malam, dia ingin keluar untuk melaporkan berita secara langsung. Tetapi ketika dia melihat dari jendela, dia menemukan bahwa setan yang mengawasinya telah datang lagi, dan menilai dari postur selusin setan. Itu tidak mungkin baginya untuk diam-diam pergi dari sini untuk melaporkan berita tersebut. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa memilih jalan lain. Siapa yang bisa menjamin bahwa cara lain ini akan berhasil? Jadi Seliang sangat tidak berdaya, penuh ketakutan, dan bepergian dengan Yan Tianxiu untuk menunda waktu. Perjalanan tiba-tiba melambat, namun frekuensi pengiriman berita antara kedua belah pihak lebih cepat. Feng Tianxing langsung mengirim seseorang untuk mencegat suku iblis yang dikirim Yan Tianxiu kepadanya. Dapatkan surat yang seharusnya diserahkan kepadanya pada saat paling kritis sebelumnya. Lalu gunakan metode rahasia pemakan jiwa untuk sedikit mengubah ingatan klan iblis, lalu lepaskan dia. Setelah mendapatkan bukti paling kritis, Feng Tianxing masih belum terburu-buru untuk menyerang keluarga iblis ini. Waktunya belum tiba. Saya harus menunggu sedikit lebih lama, ketika perdagangan sutra di pihak Jiang benar-benar stabil, dan saya memiliki sumber-sumber daya baru, maka saya akan benar-benar memisahkan diri dari setan-setan ini. Keke dipanggil dengan santai, dan Feng Tianxing memberi perintah. Kamu mengirim pesan ke keluarga iblis itu, katakan bahwa dalam 20 hari, aku akan mengadakan perjamuan di kota, dan utusan Tuan Jia Luo juga akan datang pada saat itu. Jadi mereka harus mengirim seseorang untuk menghadiri hadiah perjamuan ini. Kemudian, Feng Tianxing berkata kepada Kakyu di samping. Kakyu, kamu membawa 3 tim ke kota Dongyu untuk menanyakan informasi. Aku mendapat kabar bahwa sepertinya ada kerusuhan di sana, dan itu mungkin di tangan Song Yi. Kakyu segera membawa orang pergi. Kemudian, Feng Tianxing mengalihkan perhatiannya ke kota, di antara para iblis yang tenggelam dalam pelatihan. Setelah fermentasi dari insiden terakhir, moral para iblis ini menjadi sangat rendah. Ini adalah proses yang tak terelakkan bagi Feng Tianxing untuk mencapai tujuannya. Setelah berdeham, Feng Tianxing akhirnya berbicara. Aku khawatir kamu sudah lama tidak berkomunikasi denganku seperti ini, kan? Setan-setan yang hadir tidak berlatih, tetapi semuanya duduk dengan rapi di bawah Feng Tianxing. Meja mereka penuh dengan anggur dan daging, yang merupakan cara sesekali untuk bersantai selama pawai. Feng Tianxing adalah orang pertama yang mengangkat gelas anggurnya. Ayo, cawan pertama ini. Mari kita beri penghormatan kepada saudara-saudara iblis yang sombong membabi buta karena kekuatan mereka sendiri. Dan yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah bahwa kekuatan itu sangat penting. Tetapi Anda tidak boleh berpuas diri karena kekuatan dan kehilangan akal sehat yang paling mendasar. Apa perintah saya di awal? Saya telah memerintahkan mereka untuk melanjutkan serangan. Menurut aturan yang kami tetapkan di awal, jangan pernah melakukan hal yang tidak berguna di luar permintaan saya. Mereka melanggarnya lagi. Karena kebodohan mereka, minum cawan ini. Setelah selesai berbicara, Feng Tianxing mengangkat kepalanya dan meminumnya dalam sekali teguk, lalu menamparkan meja lagi. Aku sebenarnya tahu ada yang tidak beres dalam serangan ini. Beberapa anggotamu hampir lupa cara bertarung. Kamu malas, sangat malas. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Ini adalah kota yang saya bangun dengan tangan saya sendiri, dan dijaga oleh Anda.
Kelihatannya tidak bisa ditembus. Tampaknya jika tidak ada masalah di dalam, hidup kita tidak akan terancam. Tapi nyatanya, yang kuat di luar kita dikelilingi oleh musuh. Bahkan ketika kita memiliki jumlah orang terbanyak, kita hanya memiliki 100.000 orang. Bisakah kita melawan dan memakan ras iblis seperti Songyi yang mengumpulkan seperempat tanah di dunia? Bisakah kita membelinya? Invasi asing sangat serius. Mereka tidak menyadarinya sama sekali. Yang memalukan bagi saya. Feng Tianxing berbicara sendiri dari atas. Tetapi suaranya sangat keras sehingga semua iblis yang hadir dapat mendengarnya. Ini adalah kelas pendidikan ideologi yang disamarkan. Feng Tianxing tahu betul apa yang perlu dipahami oleh iblis-iblis ini untuk mengetahui apa yang paling perlu mereka lakukan. Apa yang disebut ide datang lebih dulu. Tindakan datang kemudian. Pertama Anda harus memahami mengapa Anda perlu berlatih keras. Mengapa Anda harus melawan Songta secara langsung. Mengapa mereka harus bertarung sampai mati di sini. Ketika semua ini dapat diketahui. Keluar. Setan-setan ini klan akan memiliki keyakinan mereka sendiri dan tujuan latihan mereka. Sehingga mereka tidak lagi membutuhkan Feng Tianxing untuk mengirim orang untuk mengawasi mereka. Dan mereka dapat mengawasi latihan mereka sendiri. Dalam arti tertentu, ini adalah putaran seleksi terakhir Feng Tianxing untuk kelompok pria ini. Tidak peduli berapa banyak setan yang tersisa, sisanya tidak diperlukan. Dia tidak pernah membutuhkan pria yang tidak mematuhi perintahnya dan tidak mengerti mengapa mereka berperang. Semua perubahan ini mungkin tersembunyi dalam sambutan hari ini. Jawabannya adalah bagi mereka untuk mencari tahu sendiri. Pertemuan ini tidak lama, hanya berlangsung setengah jam. Tetapi tidak ada setan yang hadir mengangkat kacamata mereka seperti Feng Tianxing, yang tampak tenang dan berangin. Dari sudut pandang mereka, angka-angka yang tampaknya ilusi yang disebutkan oleh Feng Tianxing, hal-hal yang tampaknya halus dan jauh, sekarang memiliki contoh praktis. Membuat mereka memahami dengan jelas bahwa setiap kalimat yang dikatakan Feng Tianxing ada harga di balik kata-kata itu.